Kak Ian, akhirnya kau pulang. Robin, lama tidak berjumpa. Rindu nggak? Terima kasih semuanya. Chen Yan, selamat berinvestasi di kampung halaman. Kota Linjiang kita, hampir 20 tahun tak berkembang. Bos Chen, benar-benar bantuan di saat sulit. Ngomong-ngomong, Chen Yan, Robin selalu menunggumu. Kau ini, jangan sia-siakan dia. Siapa tahu tipe wanita yang disukai Kak Ian sekarang. Aku... Embun beku di cermin. Tali busur di ujung. Siapa dia? Lihat, itu dia. Rubah perempuan, dia datang, lari. Jurang di mata. Salju di bantal. Pisau di ciuman. Rubah perempuan. Cukup menarik. Kak Ian, jangan dekati dia. Bai Jinshuang pembawa sial. Bersentuhan dengannya membawa malapetaka. Bintang sial. Iya Kak Ian. Bertahun-tahun ini, siapapun yang berhubungan dengannya, tak ada yang berakhir baik. Bukan cuma satu orang. Melihat di tengah malam, melihat di belakangnya, ada ekor rubah putih. Beberapa waktu lalu, seorang preman, hanya karena meliriknya. Malam itu langsung tersambar petir. Bulan lalu makin seram. Sekelompok orang luar tak percaya tahayul nekat tinggal di gubuk reyotnya. Tak sampai 7 hari. Para pria itu semua celaka. Ada yang tewas, ada yang jadi gila total. Kak Ian, aku tak tega lihat kau terjun ke jurang maut. Oh ya? Bertahun-tahun aku di luar. Segala hal aneh dan langka sudah kualami. Rubah perempuan. Ini baru pertama ku dengar. Kak Ian, Bai Jin Shuang. Aku Chen Yan. Mari berkenalan. Aku Chen Yan. Mari berkenalan. Bos Chen ini benar-benar tak takut mati. Selesai Chen Yan bisa-bisa tewas di tangan rubah perempuan. Investasi kita jadi taruhan. Kak Ian, ini rubah perempuan pembawa maut. Siapa di kota Linjang yang tak takut padanya? Jangan terjun ke jurang maut. Bukankah dia sudah bilang, bersentuhan denganku. Segala sungai akan membeku. Semua makhluk akan binasa. Masih berani mendekat? Benarkah? Justru ingin kusaksikan sendiri. Baiklah. Bagaimana caramu menyaksikannya? Apakah kamu masih punya kamar kosong? Aku kembali kali ini ingin tinggal lebih lama. Sayangnya rumah lamaku sudah rusak, tidak layak huni lagi. Kalau kamu punya kamar kosong, bolehkah aku menginap beberapa hari? Apa? Chen Yan, kamu masih mau tinggal di rumah rubah perempuan ini? Kamu tahu tidak rumah berhantu itu? Setiap pria yang tinggal di sana, tidak ada yang keluar dengan selamat. Chen Yan, kamu ini mau masuk ke istana Raja Kematian. Kamu dengar jelas perkataannya. Sekarang, masih berani tinggal di rumahku? Kamu seorang wanita saja bisa tinggal. Aku pria dewasa, apa yang tidak bisa kutempati? Sial, Chen Yan dalam bahaya. Chen Yan, tinggal di rumahnya benar-benar bisa mati. Halaman kecilmu ini bagus sekali. Sangat mirip dengan masa kecilku. Ini berbeda dengan masa kecilmu. Malam hari, selimutilah baik-baik. Jangan sampai ketakutan dan kabur. Chen Yan, mengapa kamu tidak mendengarkan aku? Setiap pria yang tinggal di rumahnya, tidak ada yang bertahan lebih dari 7 hari. Mati atau gila. Ada yang hilang begitu saja, jenazahnya pun tidak ditemukan. Robin, aku hanya percaya apa yang kulihat. Chen Yan, sadarlah. Dia seorang gadis muda, kalau tidak berniat jahat, mengapa mau mengizinkan pria dewasa sepertimu tinggal di rumahnya? Aku justru penasaran. Bagaimana dia mau mencelakai aku? Yange. Listrik padam.
Bai Jin Shuang. Bai Jin Shuang. Bai Jin Shuang. Kamu sudah tidur? Bai Jin Shuang. Kamu sudah tidur? Kenapa? Sudah ketakutan? Tidak apa-apa. Apa yang ada di dinding? Chen Yan. Mengapa kamu harus mendekatiku? Karena kamu seperti rubah di dinding itu. Membuat orang takut, sekaligus terpesona. Tak kuasa untuk tidak ingin mengenalmu. Mengenaliku? Kamu cari mati, ya? Mengenaliku? Kamu cari mati, ya? Yange. Cepat keluar, Yange. Yange, cepat keluar. Yange, kamu baik-baik saja? Ruobing. Bukan maksudku menyalahkanmu, tapi kamu tidak tidur tengah malam begini, malah bawa orang, buat apa? Aku terus khawatirkan kamu, sama sekali tidak bisa tidur. Aku takut rubah perempuan itu mencelakaimu, makanya ku bawa orang. Aku dan dia tidak ada permusuhan, untuk apa dia mencelakaiku? Jangan bicara seperti itu lagi, ya? Aku, sudah lama ku katakan padamu, rubah perempuan itu bisa merenggut nyawa orang. Baru 1 hari, kamu sudah terpesona sampai hilang akal. Apa kamu tidak percaya omonganku lagi? Sudahlah, pulang dan tidur lebih awal ya. Chen Yan, di matamu aku masih tak sebanding dengan wanita jahat tak dikenal ini? Dia ingin mencelakaimu. Kamu? Sudahlah, tak usah bicara lagi. Masuk ke dalam. Kak Yan. Bai Jin Shuang, kita lihat saja nanti. Kak Chen Yan lambat laun akan tahu sifat aslimu yang sebenarnya. Tenang saja. Aku bukan tipe orang yang ikut-ikutan. Jangan terlalu tertekan. Tertekan? Kamu terlalu banyak pikiran. Tahukah kamu kenapa mereka memanggilku rubah perempuan? Karena rubah paling licik dan beracun. Kejahatannya merasuk hingga ke tulang. Bahkan jika kau berikan hatimu padanya, ia hanya akan anggap itu sampah. Sebaliknya, ia bisa tunjukkan taringnya kapan saja dan menggigit lehermu. Dunia bilang rubah pembawa bencana. Tapi menurutku, ia makhluk paling berjiwa. Lihatlah kilau hijau di matanya. Licik bagai rembulan. Suci bagai salju pertama. Hanya dengan sekali pandang, musim semi kering di hatiku bisa terbakar menjadi keindahan. Kau cukup pandai merayu wanita. Dengar baik-baik, rumahku malam hari tidak aman. Oh ya? Kalau takut, pergi saja sekarang. Takut? Tentu saja aku takut. Aku takut kalau aku pergi, siapa yang akan menjagamu di malam ini? Betul kan? Boleh tinggal. Tapi ingat, malam hari kendalikan indramu. Jangan lihat, dengar, atau melangkah sembarangan. Mengerti? Bagaimana kalau aku lupa? Kalau lupa, bisikan hantu alam kematian akibatnya. Takkan kau sanggup tanggung. Sanggup atau tidak? Itu urusanku. Ikut aku hari ini, bagaimanapun harus selamatkan Kak Chen Yan dari rumah si pembawa sial ini. Wang Ruobing. Mau apa lagi? Menyelamatkan nyawamu? Kak Chen Yan, kau tak tahu banyaknya korban dia. Aku tak bisa diam melihat dia mengisap energimu hingga kau jadi mayat. Wang Robing, kau bilang aku rubah siluman pembawa sial. Mana buktinya? Pria yang celaka di rumahmu itulah buktinya. Siapa dekatmu tak bernasib malang. Masih berani bilang tak celakakan orang. Bunuh rubah siluman. Usir dari kota Linjiang. Bunuh rubah siluman.
Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Minggir! Kau rubah siluman. Kena darah anjing hitam masih tak tunjukkan wujud? Sudah cukup kalian. Satu persatu akan bayar konsekuensinya. Kalau dia benar-benar rubah perempuan, disiram darah anjing hitam, masih bisa berdiri dengan baik di sini. Apa kalian tak punya akal? Kak Chenian, kenapa kau selalu membelanya? Warga sekalian. Kalian lihat sendiri kan? Bahkan darah anjing hitam tak bisa menaklukkannya. Rubah perempuan ini ilmunya sangat dalam. Kita harus lebih waspada ke depannya. Jika dia tetap tinggal di kota ini, bukan hanya Tuan Chen yang dalam bahaya. Kita semua bisa dibunuhnya. Hanya dengan mengusirnya dari kota Linjiang, kita bisa selamat. Benar, Kak Yan baru kembali sehari. Sudah terhipnotis olehnya. Jika dia tetap di sini, semua pria di kota Linjiang, tak ada yang bisa lolos. Lalu tunggu apa lagi? Cepat usir dia. Sudah cukup keributannya? Belum, jujur ku katakan kota Linjiang sudah tak bisa menerimamu. Warga sekalian bertindak. Pukul dia sampai pergi, pukul sampai dia tak berani kembali. Ayo pukul dia. Apa yang kau lakukan? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Hentikan, semua berhenti. Kak Yan, kau tak takut dibunuhnya? Jika dia benar ingin membunuhku, aku menginap di rumahnya semalam, masih bisa berdiri dengan selamat di sini. Aku percaya padanya. Kalau kalian masih berani ganggu dia, aku tarik investasi. Jangan bicara begitu. Tak ada yang bisa bertahan di rumahnya lebih dari 7 hari. Meski dia diizinkan tinggal, bagaimana jika kau mati karenanya? Investasi yang kau janjikan untuk desa, nanti bukankah akan sia-sia? Baik. Mau jaminan? Aku beri. Ada kertas dan pena? Ada. Aku ambil. Di atas meja itu. Jaminan yang kalian minta, sudah kuberi. Mulai sekarang, jangan ganggu dia lagi. Pergi. Bai Jinshuang, kenapa kau di kamarku? Kamu mau apa? Jangan dekat, jangan dekat. Jangan, mereka benar. Kau rubah jadi-jadian? Baru sadar sekarang? Sudah terlambat. Kenapa aku mimpi begini? Tirai pintu tertutup rapat. Kenapa ada celah? Siapa? Bai Jinshuang? Bai Jinshuang? Mungkin aku salah lihat? Tidak. Benar ada yang buka tiraiku. Bai Jinshuang? Kalau bukan dia, siapa? Bai Jinshuang? Bai Jinshuang. Bai Jinshuang. Bai Jinshuang. 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 Bau apa?
Baunya dari lemari ini. Malam hari, kendalikan panca inderamu. Jangan lihat, dengar, atau jalan sembarangan. Baunya sangat kuat. Bai Jin Shuang, tidakkah kau menciumnya? Tidakkah baju-baju di dalam lemari itu milik orang-orang yang dibunuhnya? Dia makhluk jahat. Dekat saja bakal sial. Keterlaluan. Aku sudah tanda tangani jaminan. Masih berbuat begini. Aku temui mereka. Jangan pergi. Mereka keras kepala. Sekarang, kau masih berani tinggal di rumahku? Mengapa takut? Makin mereka nakuti, makin aku mau tinggal. Aku mau lihat seberapa buruk kota Linjiang ini. Dan sudah kukatakan, aku akan lindungi kau. Kak Yan, hingga kini, kau masih tak mau tinggalkan Bai Jin Shuang? Bai Jin Shuang di kota Linjiang sudah dibenci semua orang. Kau tak bisa lindungi dia. Wang Ruobing, kau benar-benar hina. Tak tahu malu. Tak tahu malu dan kekanak-kanakan. Aku tak tahu malu, aku kekanak-kanakan. Tapi tahukah kau, semua ini kulakukan untukmu? Besok sudah hari ke-7. Kalau kau tak pergi, pasti mati. Kau benar-benar tak bisa diajak bicara. Aku, Abaikan dia. Kekacauan ini kubantu urus. Kak Yan. Chen Yan, kenapa kau? Tidak apa. Apa kau menemukan sesuatu? Sebenarnya kenapa? Aku paling benci orang yang menyembunyikan sesuatu. Baik, kutanya. Pria-pria yang tinggal di rumahmu semua hilang. Mereka di mana sebenarnya? Sekian ingin tahu kah? Tak apa. Bagaimanapun, kau segera akan sama seperti mereka. Apa maksudmu? Maksud apa? Apa kau lupa? Hari apa hari ini? 7 hari sudah. Kau harus mati. Kau harus mati. Sepertinya kau penasaran dengan mereka yang hilang. Kalau begitu, apa kau sama seperti Wang Ruobing dan yang lain mengira ini perbuatanku? Cuma bertanya. Aku pasti percaya padamu. Cuma bertanya. Chen Yan, sejak kau masuk rumahku, hal aneh terus terjadi. Apa kau tak takut yang berikutnya, yang hilang tanpa jejak, adalah dirimu? Mau menakutiku lagi? Aku tak percaya kau rubah jadi-jadian. Bahkan jika kau benar rubah yang menyamar, aku yakin kau takkan menyakitiku. Sekian yakin? Kau tak tega. Sama seperti aku. Tak tega kau terluka sedikit pun. Apa itu? Panik apa? Cuma binatang peliharaanku, si kecil saja. Sekian takut? Biarkan dia main sendiri.
Cukup. Aku harus periksa. Kau kembali ke kamar tidur. Bai Jinshuang. 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 Diam. Bai Jinshuang, kamu tadi ngapain? Mencariku. Untuk apa? Aku lihat kamu lama tidak kembali. Aku khawatir jadi keluar melihat. Khawatir. Sudah kuperingatkan kan? Malam hari jangan berkeliaran di sini. Kamu anggap omonganku angin lalu? Jangan marah besar begitu. Sayang, Hanya kamu? Kamu pantas? akan pantas. Darahmu ini kenapa? Sekarang tahu takut? Aku tidak takut. Aku hanya penasaran darah siapa ini. Penasaran. Baiklah. Kalau kamu ingin tahu sekali, maka aku akan... Kalau kamu tidak mau bilang, tidak usah bilang juga boleh. Syahwa, tidak apa-apa. Jangan takut. Ini makhluk kecil yang kamu pelihara. Iya, kalau tidak. Kamu kira aku pelihara apa? Syahwa sakit ya? Ayo, aku obati kamu. Ini kamar yang berbau darah. Kotak P3 ada di lemari itu. Buka. Tingkat kedua. Cepat. Ini. Jangan takut. Tidak apa-apa. Kasa, Oh, ini. kau terlihat panik. Kalau tak ada kerjaan, coba cuci kain kotor itu. Kain-kain kotor ini ternoda darah Xiaohua. Dia yang mengotori. Di musim ini, binatang-binatang gunung, kucing liar, musang, ular berbisa, rubah, dan tikus serta serangga yang takut cahaya, semua ingin masuk ke halaman rumahku. Hanya Xiaohua yang menjaganya. Noda darah ini milik mereka. Tadi ada rubah masuk lagi. Kutakut-takuti dengan pisau belati, tapi dia tak kabur. Xiaohua mengejarnya keluar. Aku ikut. Susah payah mengusirnya. Jadi kau larang aku keluar karena takut aku terluka? Memangnya kenapa? Reputasi rubah perempuanku sudah cukup dibenci. Kalau kau sampai celaka di rumah bobrokku ini, aku tak bisa membersihkan namaku. Kalau soal rubah, langsung saja kau beritahu aku. Aku ini pria, pasti lebih kuat darimu. Mengandalkan orang lain tak sebaik mengandalkan diri sendiri. Aku dan Xiaohua, lupakan. Kau tak terlalu terkejut tadi kan? Siapa yang tak takut melihat begitu banyak darah sekaligus? Tapi bagus juga, untung aku keluar. Kalau tidak, aku takkan melihat sisi lembutmu ini. Orang-orang dalam daftar ini semuanya orang hilang. Betul. Mereka semua adalah orang yang hilang setelah mendekatiku. Awalnya ingin menyembunyikannya darimu. Tak disangka begitu cepat ketahuan. Siapa? Siapa di luar?
Apa itu? Terlihat seperti tandu. Kemungkinan besar tandu. Jalan kecil ini tak bisa dilalui mobil. Apapun itu, mari kita periksa. Ayo. Hei, lihat ini. Rubah menggotong tandu. Hal ini semakin menarik. Kamu benar-benar tidak takut? Bagaimana kalau benar legenda rubah penggotong tandu? Sudah sering lewat jalan gelap, hantu pun minggirlah. Ayo. Tandunya menghilang. Aneh. Tak ada jejak sama sekali. Apa benar ada makhluk jahat? Tampaknya kembalinya Chen Yan membuat beberapa orang gelisah. Pasti ada sesuatu. Kita cari lagi lebih teliti. Pasti ada petunjuk. Baik. Bubuk emas. Bubuk emas itu jatuh dari dalam tandu. Tak kusangka kamu sama sekali tidak terkejut. Hanya bubuk emas. Kenapa harus heran? Kamu siapa? Bicara. Jangan berani berbuat tapi takut mengaku. Hati-hati. Kamu baik-baik saja? Baik. Orangnya tak tertangkap, hanya dapat ini. Buku catatan ini tidak biasa. Bawa pulang untuk diperiksa. Ayo pergi. Apa? Ini tulisan Wang Ruobing. Ya, aku kenal tulisannya. Lagi pula, selain dia, dokter desa ini, siapa lagi yang punya buku catatan pembelian obat? Ternyata orang yang selalu mengawasiku dialah. Di mana buku catatannya? Kenapa sudah mencari kemana-mana tetap tidak ketemu? Robing, lagi cari apa? Butuh bantuan? Iya, Dokter Wang. Kalau tidak ketemu, sudahlah dulu. Jangan ganggu urusan penting orang lain. Tidak bisa. Buku catatan ini sangat penting. Harus ketemu. Maaf semua. Kalian pulang dulu saja. Wang Robing. Ini yang kau cari? Aneh. Wang Robing tidak suka Bai Jinshuang. Bai Jinshuang juga tidak pernah ke puskesmas. Kenapa hari ini dia datang? Pasti ada masalah besar. Diam, lihat saja keributannya. Sial. Pasti kemarin terjatuh saat aku lari. Bukankah kalian bilang aku di rumah Bai Jin Shuang tidak akan bertahan 7 hari? Tepat 7 hari sudah lewat. Aku masih hidup dengan baik. Masih ada apa lagi yang mau kalian katakan? Pasti rubah perempuan ini ingin terus tinggal di kota Linjiang, makanya dia menahan diri. Itu mudah dimengerti. Kak Yan, jangan sampai kau terhipnotis olehnya. Wang Ruobing, kau ini benar-benar keras kepala sekali. Sudah sampai tahap ini, kau masih mau menjelekkan dia. Wang Robing, katakan. Apa yang terjadi? Kamu. Kamulah yang mencuri buku pembukuanku. Apa salahku padamu? Sudah fitnah? Masih kurang? Kenapa mau membunuhku? Apa? Robing mau bunuh Bai Jinshuang? Tidak mungkin. Dokter Wang memang benci rubah perempuan. Tapi membunuh tidak sampai segitunya. Bai Jin Shuang, jangan asal tuduh. Aku saja menghindarimu, si bintang pembawa bencana. Mana mungkin mau membunuhmu? Baiklah. Tidak mengaku? Ayo kita panggil satuan penegak hukum. Nanti saat mereka datang, buku pembukuan ini. Bagaimana sampai ke kami? Kau pasti tahu. Chen Yan, aku... Lihat sikap Robing. Dia benar-benar mau bunuh Bai Jinshuang. Diam semua. Ya. Orang semalam adalah aku. Kenapa? Kenapa mau membunuhku? Kenapa mau menyakiti mereka yang mendekatiku? Aku tidak berniat membunuhmu. Aku cuma mau menakut-nakutimu. Jujur. Chen Yan, aku berkata jujur. Semua yang kulakukan adalah untukmu. Aku takut rubah perempuan ini mau mencelakaimu. Tadi malam, aku cuma mau menakut-nakutinya, sekaligus membuatmu merasa bahaya agar pindah dari rumahnya. Chen Yan, kalau bukan aku tadi malam, kau sudah lama dicelakai rubah perempuan ini. Aku ulangi sekali lagi, dia bukan rubah perempuan, dan dia juga tidak menyakiti aku. Justru kau percobaan pembunuhan. Apalagi yang mau kau katakan? Aku telah tinggal di rumah Bai Jin Shuang 7 hari. Apakah dia menyakiti aku atau tidak? Aku yang paling tahu dalam hati. Chen Yan benar. Jadi orang-orang itu benar bukan dibunuh Bai Jinshuang? Berarti kita salah menuduh Bai Jinshuang? Jangan percaya padanya. Dia adalah rubah perempuan. Dia pembunuhnya. Ikut aku kalau tidak percaya. Kalau Bai Jin Shuang bukan pelakunya, kenapa di dinding rumahnya sendiri tertulis nama-nama korban? Ini buktinya. Semua sudah lihat dengan jelas.
Ini bukan aku yang memfitnah Bai Jinshuang. Hanya pelakulah yang akan menulis nama korban di dinding rumahnya sendiri. Bai Jinshuang pembunuh berantai sadis. Jangan biarkan dia terus tinggal di kota Linjiang. Keluarlah dari kota Linjiang. Tidak, aku bukan pembunuh. Lalu bagaimana dengan nama-nama di dinding itu? Aku mencatat nama-nama itu hanya untuk menyelidiki kebenaran membuktikan aku tidak bersalah. Kasus yang bahkan satuan penegak hukum tak bisa selesaikan hanya dengan kau mencatat beberapa nama lalu ingin menemukan pelakunya? Siapa yang mau percaya? Aku percaya. Kak Yan. Terima kasih sudah percaya padaku. Sebenarnya aku sudah lama ingin. Tak perlu jelaskan. Aku tak pernah meragukan kalau kau pembunuhnya. Cuma, kau catat nama-nama ini. Nemu apa? Sudah lama ku bandingkan. Nemunya, semua yang kena musibah ini, Korban-korbannya semua laki-laki dan pernah ke rumahmu. salah. Kesamaan sebenarnya, tiap kali ada kejadian, kau, Wang Robing, selalu ada di sana. Kenapa tiap ada kejadian, kau selalu ada? Bisa jelaskan? Dan tiap kejadian, kau bilang aku bintang sial, rubah jadi-jadian. Sudah ku selidiki, sumber isu itu kau. Wang Robing, aku danmu tak ada masalah. Ngapain kau fitnah aku? Tidak, aku tidak. Seperti katamu, aku danmu tak ada masalah. Ngapain aku fitnah kau? Tidak ada dendam. Bisa melukai Bai Jinshuang dengan pisau. Bahkan sampai masuk ke rumahnya. Mencari nama-nama ini. Sudah kubilang, aku cuma takut dia membahayakanmu. Aku tidak berniat membunuhnya. Pernyataan itu jadi menarik. Hanya karena hal-hal ini, lalu membunuh dan melukai orang. Juga tidak melanggar hukum. Benar kan? Betul, Pak Chen benar. Yang dilakukan Wang Robing memang keterlaluan. Dr. Wang ingin melindungi Chen Yan, cukup halangi saja. Ngapain langsung main pisau? Jangan-jangan dia sudah terbiasa. Bagaimanapun juga, Wang Robing main pisau itu fakta Bai Jinshuang menyakiti orang. Kita belum pernah lihat. Mungkinkah kita benar-benar salah menuduh Bai Jinshuang? Bukan. Aku cuma ingin menakut-nakutinya. Semuanya jangan mudah terpengaruh olehnya. Apakah kalian lupa orang-orang yang hilang di rumahnya? Dia itu rubah perempuan. Dr. Wang, ada masalah. Ada orang digigit rubah. Cepat lihat. Apa? Rubah? Kamu. Ini pasti ulahmu. Bai Jinshuang, jika di kota Linjiang, ada lagi yang celaka karena kamu, kakak Chen Yan pun tak bisa lindungi kamu. Rubah? Siang bolong kok ada rubah. Tapi kali ini dia tidak ada di TKP. Jadi aku salah sangka, Pantas orang bilang rubah perempuan itu penipu. Benar. Aku hampir saja percaya dia tak bersalah. Tapi sekarang, Wang Robing benar. Bai Jinshuang memang perusak. Betul. Perusak. Perusak. Kalian mau apa? Tidak mau investasi lagi, ya? kalian cuma cari uang. Aku cuma kasih muka ke Bos Chen. Ya. Kami tidak sepertimu, licik dan kejam. Ibumu sendiri kau timpakan sial. Ayahmu pun mengusirmu. Berdasarkan apa? Kau sebut kami pengecut? Bintang sial sepertimu, hidup hanya mendatangkan bencana. Lebih baik mati. Lepaskan. Tapi punya anak seperti kamu, wajar mereka mati. Karma. Iya. Karma. Diam. Chen Yan, berani kau pukul aku? Memang kau yang kupukul. Menyakiti hati orang yang sudah terluka. Itulah aturan di kota Linjiang kita. Tapi dia bintang pembawa bencana. Sebut bintang sial terus. Sebut rubah perempuan terus. Kalian sudah dewasa. Siapa yang pernah lihat sendiri? Lagi pula, kalau dia benar rubah perempuan, masihkah kalian hidup berdiri di sini dan bicara padanya? Baik. Kalian semua takut padanya, kan? Aku malah mau kalian sering bertemu dia. Forum investasi Linjiang yang akan segera digelar, akan kamu pimpin. Apa? Kamu suruh rubah perempuan memimpin? Dia kan tak pernah ikut kegiatan bersama. Rubah perempuan itu licik, suka bersembunyi di tempat gelap. Kurasa dia pasti tak berani setuju. Baik, aku setuju. Apa? Dia benar-benar mau pergi? Kami tak berani datang. Menyeramkan sekali. Tidak boleh. Forum sepenting ini, tak boleh dia ikut. Kalau dia datang, kami tak ikut. Betul, kami tak datang. Tak datang. Boleh. Siapa yang tak mau datang, investasinya juga batal. Kalian pasti heran, kenapa biasanya aku tak pernah ikut acara seperti ini. Itu karena aku terlalu baik hati. Aku takut kalian ketakutan. Tapi ku beritahu kalian, mulai sekarang, tak ada yang berhak memanggilku rubah perempuan bintang pembawa bencana. Kalian segera pergi dari sini. Kamu baik-baik saja? Mereka memanggilku rubah perempuan bintang pembawa bencana. Bilang kematian ibuku adalah karma. Kalau aku tak berbuat sesuatu, bukankah sia-sia dicaci mereka? Kamu mau apa? Sekarang seluruh kota mengawasimu, terutama forum investasi kita nanti. Tak boleh ada kesalahan sedikit pun.
Kalau ada sedikit kesalahan, semua orang akan menyalahkan semua masalah padamu. Dengarkan aku. Jangan cari masalah. Tidak. Aku punya rencanaku sendiri. Kalau kamu tak mendukung, aku tak akan ikut. Dalam forum investasi ini, orang di baliknya pasti akan bergerak. Kali ini aku harus menangkapnya. Kak Yan, aku sudah suka padamu sejak kecil. Kak Yan, ayo kita jadian. Jin Shuang, Bertahun-tahun aku menunggumu. Kenapa kau tak pernah melihatku? lepaskan aku. Kenapa? Kenapa kau perlakukan aku begini? Kau lupa masa kecil kita? Atau jangan-jangan kau benar-benar suka pada Bai Jin Shuang si pembawa sial ini? Wang Robing, dengarkan. Aku memang cinta Bai Jin Shuang. Tapi meski tak ada dia, aku tetap takkan suka padamu. Jin Shuang, Chen Yan, kalau kau sudah sekejam ini, jangan salahkan aku nanti. cari sumur kering itu. Tunggu di pinggirnya. Jangan beritahu siapa-siapa. Cari sumur kering apa? Di mana tepatnya? Siapa Paman Akyang larut malam begini? Kenapa kau kesini? SMS ini kau yang kirim. Maksudmu sumur ini berhubungan dengan rahasia Bai Jin Shuang. Benar kan? Paman Akyang, apa maksudmu? Kau siapa? Apa maumu? Akan kulihat siapa kau sebenarnya. Orang ini tak berani memperlihatkan wajah aslinya di depanku. Pasti ada yang disembunyikan. Sepasang mata ini terasa sangat familiar. Ibu pembunuhmu akhirnya tak tahan lagi. Selama bertahun-tahun ini, pria yang mendekatiku semua mati. Sudah bertahun-tahun aku tahan, hanya demi balas dendam. Tapi selalu gagal. Ibu. Ibu tahu? Aku hampir putus asa. Kupikir takkan bisa balas dendam. Harus hidup dengan cap. Rubah perempuan pembawa sial. Tapi saat itu, Chen Yan datang. Aku tahu kedudukannya di kota Linjiang. Ku sengaja mendekatinya. Orang di belakangnya akhirnya panik. Pakai cara lama lagi untuk memfitnahku. Tapi Chen Yan, dia berbeda. Dia tetap yakin. Aku tak bersalah. Sekarang semua siap. Tinggal waktu tepat, aku akan manfaatkan forum investasi. Tangkap sendiri dalangnya. Kamu kenapa? Ayo. Kita bangun dulu. Bisa ceritakan tentang ibumu? Aku ingat ibuku didorong ke sumur. Lainnya tak ingat. Kita berdua mirip. Aku juga kehilangan ibu. Lalu ayahku ditangkap. Tinggal aku sendiri. Kalau bukan warga, aku sudah mati. Ternyata, kita sama-sama menderita. Tak apa. Semua sudah berlalu. Aku sudah move on. Jin Shuang. Aku janji. Aku bantu cari dalangnya. Tapi setelah ini, kau juga janji. Harus move on. Ya? Keluar Itu
Bai Jin Shuang, waktunya latihan naskah. Sebentar, Bai Jin Shuang, karena kamu ingin menonjol di forum investasi. Aku akan memfasilitasimu. Pasti kamu akan bersinar. Bai Jin Shuang, kamu kenapa sih? 2 hari ini menghindariku di rumah, di sini juga menghindariku. bukannya kamu sibuk mesra-mesra dengan Wang Ruobing? Ngapain cari aku? Aku dan dia tidak ada apa-apa, kami cuma sedang Aku tak tertarik dengar. Aku harus persiapkan diri untuk naik panggung. bau apa ini? Bau aromaterapi? Aroma penenang yang aku racik semalam. Bukan aroma ini pernah kucium. Sangat familiar, tapi lupa di mana. Forum investasi Chen Yan akan segera dimulai. Jangan buang waktuku. Di mana ya pernah menciumnya? Forum investasi akan segera dimulai. Silakan para hadirin masuk dan mengambil tempat duduk. Ruobing, kamu cantik sekali hari ini. Pasti Chen Yan suka. Iya, Dr. Wang, kamu sangat cantik hari ini. Secantik apapun, belum tentu menarik perhatian Yan. Biarkan saja mengalir. Sekarang mari kita sambut pembawa acara, Bai Jin Shuang, untuk menyampaikan sambutan pembukaan. Bai Jin Shuang, nikmatilah. Pertunjukan utama masih di belakang. Rubah betina muncul. Jangan bunuh aku. Bai Jin Shuang, kumohon jangan bunuh aku. Tolong, rubah perempuan pembunuh. Aku tahu, malam pertama aku ke rumahmu. Aku juga mencium bau ini. Aku juga pikir kau jadi rubah siluman mau bunuh aku. Kak Yan cepat pergi, rubah perempuan akan mengamuk. Minggir, pergi. Serahkan rubah perempuan bunuh Bai Jin Shuang. Serahkan rubah perempuan. Serang. Bunuh Bai Jin Shuang. Bunuh De. Cepat guyur mereka air dingin. Sudah aman. Apa yang terjadi? Aku tadi bukan berhalusinasi, kan? Aku juga. Aku lihat Bai Jin Shuang berubah jadi rubah siluman. Mau membunuh kami. Bai Jin Shuang, jangan pura-pura baik di sini. Kalau bukan karena kau datang ke forum, bagaimana mungkin semua orang terluka? Kau adalah bintang pembawa bencana. Kau tahu diri adalah bintang pembawa bencana. Kemana-mana bawa sial. Kenapa harus datang ke forum? Kenapa harus datang? Chen Yan mengundangku untuk memimpin. Aku setuju. Ada masalah? Kupikir kedatanganmu untuk rapat itu palsu. Ingin celakakan orang baru tujuanmu. Hatimu terlalu kejam. Kau bilang apa ya? Apa? Kau punya bukti? Bukti, kami biasa baik-baik saja. Begitu lihat kau langsung mengamuk. Ini bukan bukti. Benar. Rubah perempuan ya. Rubah perempuan. Kemana-mana bawa malapetaka. Kenapa engkau tidak mati saja? Mati saja. Warga Bai Jin Shuang kini berani keluar rumah dan berkeliaran. Jika ini terus berlanjut, kita semua celaka. Benar. Kita tak bisa tunggu mati. Jika tak mau hidup ketakutan, ikutilah aku. Usir Bai Jin Shuang dari Linjiang. Betul. Hari ini, meski Chen Yan halangi, kita tak boleh lunak. Ayo kita serbu. Serbu. Tunggu. Mau bilang apa? Jika kau memohon pada kami agar bisa tetap di sini, lebih baik diam. Tak ada yang bisa tolongmu hari ini. Awalnya aku cari orang untuk catat rapat. Tak disangka, tanpa sengaja merekam hal menarik. Mari kita semua tonton bersama. Cukup, matikan. Kau tahu kami takut pada Bai Jin Shuang. Jadi kau sengaja semprot obat lebih awal, agar kami berhalusinasi. Sehingga dalam halusinasi, takut kami padanya membesar, buat kami terluka dan jadi gila. Kau jahat sekali. Jangan percaya dia. Chen Yan sengaja lindungi Bai Jin Shuang. Ini semua palsu. Soal benar tidaknya rekaman, sisihkan dulu. Ini kuambil dari klinikmu. Masih mau berkilah? Apa? Cium aroma ini. Benar, ini bau yang kita cium tadi saat baru masuk. Dengar baik-baik. Diam. Kalau masih mau cari alasan, giliranmu. Obat dalam botol ini adalah Bai Jin Shuang. Ini diambil dari
puskesmas Dokter Wang. Aku takut kau mengelak, jadi ku bawa dia ambil bersama. Masih mau cari alasan? Sekarang percaya, aku dulu sangat takut rubah perempuan. Tak mungkin membelanya. Sebenarnya hal ini sangat sederhana. Zat yang bisa bikin halusinasi seperti ini tak mudah didapat orang biasa. Hanya Dokter Wang Robing yang punya akses. Aku- Bai Jinshuang, aku tahu ada yang mau menjebakmu, jadi kusuruh orang rekam diam-diam. Tak kusangka kau juga punya rencanamu. Kejutan apa lagi yang kau punya? Ternyata beberapa hari kau tak pulang untuk siapkan ini. Semua orang menuduhmu. Mana mungkin aku diam saja? Tenang saja, semua ini segera berakhir. Sekali dua kali masih bisa disebut kebetulan. Tapi setiap kali ada masalah dengannya, kau selalu ada di tempat kejadian. Sekarang buktinya sudah jelas. Apalagi yang mau kau bantah? Kak Yan, aku... Ternyata Wang Robing lah pelakunya. Bai Jinshuang dituduh secara tidak adil. Dia masih seorang dokter, tapi ternyata yang paling berhati jahat. Benar-benar wajahnya manis tapi hatinya busuk. Iya, benar. Katakanlah, mengapa kau mau mencelakakanku? Katakan, mengapa kau mau mencelakakanku? Sebelum Chen Yan kembali, aku bahkan tidak mengenalnya. Jadi, alasanmu mencelakakanku pasti bukan karena dia. Katakan, mengapa? Siapa suruh wajahmu begitu memikat? Semua pria kau rampas. Masih kurang. Apa kekuranganku dibandingkanmu? Mengapa begitu kau muncul, langsung merebut semua perhatian? Banyak pria mengejarmu, tapi kau tolak semua. Sedangkan aku sejak kecil hanya menyukai Kak Yan, tapi tak bisa mendapatkannya. Ini tidak adil. Semua yang kau lakukan hanya karena hatimu tidak nyaman? Iya. Aku memang tidak nyaman. Aku memang ingin membalas dendam padamu. Aku ingin membuatmu ditolak semua orang, terutama pria yang tertarik padamu. Takkan kubiarkan. Sayang sekali. Sangat sayang. Aku sebenarnya hampir berhasil memaksamu mati. Tak disangka semua hancur di tangan orang yang paling kucintai. Ternyata semua pria yang menjadi korban juga ulahmu. Bai Jinshuang, lepaskan. Tak perlu kotorkan tanganmu demi dia. Aku masih ada di sini untukmu. Wang Robing, berapa banyak orang yang telah kau sakiti? Tidak. Aku tak pernah membunuh siapapun. Aku hanya mengusir beberapa orang. Aku bahkan tak bisa mengalahkan Bai Jinshuang. Bagaimana mungkin aku membunuh para pria itu? Pelakunya bukan kamu. Lalu siapa? Aku tidak tahu. Cepat katakan siapa sebenarnya pelakunya. Kamu ini wanita lemah, tak berdaya. Bagaimana mungkin membunuh banyak orang? Pasti kamu punya kaki tangan. Katakan siapa sebenarnya? Mau bicara atau tidak? Kalau tidak, kita laporkan ke polisi. Jangan desak aku. Jangan tanya lagi. Aku yang melakukannya. Oke? Jangan tanya lagi. Wang Robing, kamu takkan sanggup menanggung ini. Mengaku saja lebih awal. Jika bukan kamu yang membunuh, maka kami tak akan membebanimu dengan kesalahan. Kami juga tak akan membiarkanmu difitnah. Berdiri. Kenapa Achiang datang? Jangan-jangan pelakunya adalah Achiang. Tidak mungkin Ai Chang selama 20 tahun seperti orang tak terlihat. Tak mungkin bunuh orang. Bagaimana Achiang bisa bisu? Siapa dia sebenarnya? Pertanyaan ini membingungkanku lama. Di desa kita tak ada yang tahu ya. Ya, identitasnya selalu jadi misteri. Tunggu. Mereka mengejarku. Serahkan padaku. Tak peduli mereka mengejar siapa asal datang selamatkan Wang Robing. Pasti terkait pembunuhnya. Ayo. Wang Robing, jangan-jangan bersembunyi. Wang Robing, sekarang tak penting lagi. Yang penting kita awasi Achiang. Acang si pembunuh? Bukan, tak sadarkah kamu Achiang mengarahkan kita? Ayo. Pelan-pelan. Lepaskan. Jin Shuang, kamu kenapa? Sumur ini mirip sekali dengan tempat ibuku dibunuh. Sangat mirip. Ibumu dibunuh? Hmm, Di mana? waktu itu aku masih kecil. Tak ingat jelas. Kita lihat dulu. Ada tali di sana. Ayo. Hati-hati. Chen Chang kemana? Tak disangka di bawah ada banyak lorong. Bagaimana kalau kita periksa? Ayo, Jangan-jangan berbahaya. tenang. Aku di sini. Ayo. Hmm, Paman Chiang. Apa maumu sebenarnya?
Rupanya kamu di sini. Ini semua barang-barangku yang hilang, barang pribadiku. Sinting, Jangan takut, hal-hal ini akan segera berlalu. ini semua adalah pakaian para korban. Pak Kiang, ini disembunyikan pelaku sebenarnya. Siapa pembunuhnya? Pak Kiang, kau tidak tahu atau takut bicara? Kalau begitu, tahukah kau mengapa pembunuh itu membunuh? Mengapa menyembunyikan ini? Balas dendam. Jin Shuang tidak pernah bergaul dengan orang lain. Bagaimana mungkin punya musuh yang begitu gigih? Aku tahu. Tak heran aku selalu merasa selama 20 tahun ini ada sepasang mata tak terlihat mengawasiku. Jin Shuang, maksudmu? Pembunuh ini adalah orang yang membunuh ibumu? Pasti begitu. Siapa yang membunuh ibuku dan menyiksaku 20 tahun? Siapa sebenarnya? Jin Shuang, jangan takut. Aku baik-baik saja. Hanya saja aku merasa pembunuh itu terus mengawasiku, membuatku sesak napas. Aku ada di sini. Kita pasti akan menangkapnya. Kau benar. Aku tak boleh menyerah. Aku harus cari pembunuhnya untuk balas dendam ibuku. Paman Kiang, kau pergi dulu saja. Terima kasih telah bantu kami temukan barang-barang ini. Chen Yan, mari kita cari lagi apakah ada petunjuk lain. Baik. Gelap sekali di sini. Tunggu sebentar. Wang Ruobing kabur? Mungkin dia cari pembunuhnya. Mari kita berpisah. Baiklah. Kau juga hati-hati. Ya. Tidak mungkin. Ini... Ini mustahil. Chen Yan, apa kau menemukan sesuatu? Chen Yan, Ah, Chen Yan, ada apa denganmu? Kau terlihat linglung. Aku berbicara padamu. Tak kau dengar? Tidak. Aku hanya berpikir, siapa sebenarnya pembunuhnya? Kau sepertinya agak aneh. Mungkin beberapa hari ini terlalu lelah. Bagaimana denganmu? Apa kau temukan petunjuk? Sang pembunuh sangat hati-hati. Selain yang baru kita temukan, dia tidak meninggalkan petunjuk apapun tentang dirinya. Aku berpikir, rahasia apa lagi yang tersembunyi di sumur kering ini? Maksudmu? Pelaku bersusah payah membuat ruang rahasia di dasar sumur, hanya untuk menyembunyikan barang-barang orang mati ini? Mungkin. Tapi sekarang kita sudah menemukan banyak petunjuk. Kebenaran akan segera terungkap. Kita sudah terlalu lama di gudang bawah tanah ini. Untuk keamanan, ayo kita pergi. Yang kau minta kulakukan, sudah kuselesaikan. Soal Acang bagaimana? Terserah kau. Tapi kau janji padaku, tidak akan menyentuh Yan Ge. Kau harus tepati janjimu. Tenang. Aku hanya ingin Bai Jin Shuang. Xiaohua. Xiaohua. Teriak-teriak apa? Ada apa?
Bai Jin Shuang Bai Jin Shuang sudah larut malam begini. Kemana dia pergi? Tidak baik. Hari ini kita pergi ke sumur kering. Sang pembunuh pasti mengejarnya. Bai Jin Shuang, jangan sampai terjadi apa-apa. Jangan sampai kena musibah. Jin Shuang. Aduh, sakit sekali. Sepertinya hari pertama aku kembali ke Linjiang langsung jadi sasaran. Apa itu? Bagus. Akhirnya muncul lagi. 2 kali berturut-turut. Begitu saja menghilang. Ini aneh sekali. Bubuk emas lagi. Bai Jin Shuang. Orang juga bisa menghilang begitu saja? Ini? Tidak. Aku pergi lihat sumur kering. Jin Shuang, kau di mana sebenarnya? Sudahlah. Bai Jin Shuang, kau pergi kemana? Ku cari di mana-mana tapi tak ketemu. Aku di rumah terus. Tadi Xiao Hua menggonggong keras di kamarmu. Aku cari kau. Kau tak ada. Oh, aku baru ke kamar mandi. Benar. Dasar bodoh, ngapain aku bohong? Ke kamar mandi? Alasan yang dipaksakan. Tapi Bai Jin Shuang sekarang tak ada alasan bohongi aku. Jangan-jangan aku terlalu tegang. Duduklah. Ada yang mau kubicarakan apa? Apa? Sebenarnya, awalnya aku setuju kau tinggal di sini hanya ingin memanfaatkanmu untuk cari pelakunya. Tapi sekarang pelaku hampir ketahuan. Aku takut engkau juga dalam bahaya. Jadi tinggalkan Linjiang. Pergilah. Pergi. Kau usir aku? Perasaanku kau tak tahu ya? Aku takkan meninggalkanmu sendirian. Aku mengerti. Setelah beberapa hari ini, aku juga berharap kau bisa menemaniku. Tapi pembunuhnya gila dan kejam. Aku khawatir kau terus menyelidiki, bisa terbunuh. Jin Shuang? Aku pasti akan temukan pelakunya. Aku juga janji padamu. Aku tak akan terluka. Aku juga pasti akan lindungimu. Percayalah. Bai Jin Shuang, maaf ya. Kami salah sangka padamu. Kami sebelumnya dibohongi Wang Ruobing. Menganggapmu bintang pembawa bencana. Banyak omong kosong kami ucapkan. Maaf sungguh. Bai Jin Shuang, kami minta maaf tulus. Jangan kau simpan dalam hati. Aku tahu. Kalian pergi saja. Jadi kau maafkan kami? Tak semua kesalahan bisa dimaafkan. Aku berhak tak memaafkan kalian. Jin Shuang? Mereka orang biasa. Jika mereka minta maaf tulus, menurutku, Tak pernah rasakan penderitaanku. Jangan paksa aku berpura-pura lapang dada. Bai Jin Shuang. Wah, sombong sekali kau. Keluar. Bai Jin Shuang, kau pikir kau menang? Kau pikir Chen Yan akan benar-benar bersamamu? Tunggu sampai kau tahu rahasia Chen Yan, kau tak akan bisa tertawa lagi. Apa maksudmu? Tahukah kau mengapa Chen Yan sangat populer di kota Linjiang? Kau pikir cuma karena investasi? Kalau bukan apa lagi? Hah, kau tak tahu apa-apa. Sebenarnya Chen Yan, dia adalah... Wang Ruobing. Mau mati? Mau mati, ya? Berdiri, jelaskan. Kenapa tidak biarkan dia selesai bicara? Wanita ini jahat dan mulutnya busuk. Jangan terlalu serius mendengarnya. Tenang, aku di sini. Sudah, mari bubar pergi. Cepat pergi. Chen Yan, di dunia ini siapa lagi yang bisa dipercaya? Hanya kamu. Jangan pernah bohong padaku.
Bai Jinshuang, jaring akan segera ditarik. Semua akan beres. Baik. Aku percaya padamu. Seharian tidak balas pesan. Kemana saja? Paman Akyang? Aku periksa sumur kering. Bau darah menyengat. Sial. Jangan sampai terjadi apa-apa. Jangan sampai terjadi. Paman Kyang. Paman Kyang. Sudah tidak bernapas. Untuk apa kau minta aku datang? Bicara. Kak Chen Yan? Dia tidak ada. Tidak akan ikut. Apa yang kau lakukan? Bai Jinshuang, aku tahu aku bersalah padamu. Tapi percayalah padaku, aku benar-benar tidak pernah membunuh. Ucapan itu sudah kau katakan di forum investasi. Tidak, masalahnya tidak sesederhana itu. Bisa aku minta tolong sesuatu? Katakan. Kumohon, biarkan Kak Chen Yan pergi. Kalau tidak pergi sekarang, dia benar-benar akan mati. Apa maksudmu? Apa kamu tahu sesuatu? Dan siang tadi, rahasia Chen Yan yang kau sebut. Bukannya aku tidak mau. Sudah kunasihati, tapi dia tidak mendengar. Yes, seharusnya aku sadar lebih awal. Kak Chen Yan adalah orang yang sangat setia. Aku takkan tinggalkanmu sendirian. Simpan baik-baik buku pembukuan ini. Di saat genting, ini akan sangat berguna. Bai Jinshuang. Yang diambilnya adalah buku pembukuan Wang Ruobing. Kenapa dia datang ke tempat Wang Ruobing? Dan lagi, menyembunyikan buku pembukuan, ingin menipuku? Aku sudah kembali. Kemana saja kau sampai larut begini? Lebih baik jangan beritahu dia Acang sudah meninggal dulu. Agar dia tidak ketakutan. Aku cuma keluar jalan-jalan sebentar. Bagaimana denganmu? Malam ini ada perkembangan baru? Aku menunggumu di rumah terus. Bagaimana denganmu? Ada temuan apa? Aku juga tidak ada. Jangan terlalu lelah, jangan khawatirkan aku. Masalah ini pasti akan berlalu. Bai Jinshuang, kenapa kau masih menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak percaya padaku? Atau kau punya rahasia? Kelihatannya lelah sekali. Tidurlah lebih awal. Baik, Pergilah. Mengerikan sekali. Wang Ruobing mati dengan sangat mengerikan. Menurut kalian, jangan-jangan Bai Jinshuang lagi? Ini tidak mungkin kan? Dia baru saja dituduh membunuh. Sekarang setelah terbukti tak bersalah malah membunuh. Tapi, ada yang melihat Bai Jinshuang kemarin masuk ke puskesmas. Pagi ini, Wang Ruobing tewas di puskesmas. Kebetulan sekali ya, Ribut apa? ada apa? Wang Ruobing meninggal. Apa? Tewas. Kapan kejadiannya? Pagi tadi aku ambil obat, lihat dia penuh luka tergeletak di kursi. Sudah tak bernapas. Meninggal di kursi. Bagaimana bisa? Buku catatannya baru saja diberikan padaku. Dia sudah menduganya. Atau si pembunuh terus memantaumu. Lalu kenapa kalian semua di sini? Kami takut Bai Jinshuang. Dia pernah ke puskesmas. Kamu bohong. Aku tidak pernah pergi Chen Yan, percayalah padaku. Mungkin aku hanya mendengar kabarnya. Mungkin dia salah melihat. Jangan kamu pikirkan. Bai Jinshuang, akhirnya kau tetap menipuku. Jangan-jangan kematian Wang Ruobing ada hubungannya denganmu? Isu Bai Jinshuang sebagai rubah perempuan sudah terbukti salah. Jangan lihat dengan prasangka tentang cara Wang Ruobing meninggal. Aku ada kabarnya akan kuberitahu kalian segera. Baik, Bos Chen, kami percaya kata-katamu. Cepat tangkap si pembunuhnya. Hidup was-was seperti ini. Sungguh tak nyaman. Ayo pergi. Chen Yan, Satuan Penegak Hukum mencarimu. Ku bawa mereka ke sini. Bos Chen mau tanya tentang seseorang. Akyang. Kau kenal dia? Tidak kenal. Dia orang kota Linjiang. Tak ada yang tahu latar belakangnya. Aku hanya beberapa kali bertemu. Akyang tewas. Mayatnya dibuang di luar. Bagaimana ini? Bukannya Akyang tewas di ruang rahasia? Kenapa lagi di luar? Apa maunya si pembunuh? Jangan tegang. Hanya tanya-tanya rutin. Kamu yang terakhir ketemu dia. Ikut aku ke kantor buat pernyataan. Boleh? Baik, ayo pergi.
Wang Ruobing dan Acang mati semalam. Si pembunuh sudah gila. Siapa target berikutnya? Chen Yan atau aku? Kalau Wang Ruobing mati karena buku pembukuan, lalu kenapa Acang dibunuh? Si pembunuh tahu, dialah yang bawa kita ke sumur kering. Kalau begitu, aku harus ke sumur kering lagi. Acang juga mati di kursi. Tidak. Chen Yan dengar Wang Ruobing mati di kursi, reaksinya seperti sudah tahu cara Acang mati. Chen Yan sudah pernah ke sini. Atau dialah yang bunuh Acang? Target berikutnya adalah kamu. Chen Yan. Tak kira pembunuhnya adalah kamu. Kenapa? Kenapa bohong padaku? Aku paling percaya padamu di dunia ini. Kenapa pulang larut sekali? Bikin pernyataan agak ribet, jadi agak terlambat. Matamu kenapa merah sekali? Aku hanya lagi banyak tekanan. Lapar ya? Makan yuk. Oke, ayo. Cepat diminum. Enak. Menurutmu siapa pembunuh Wang Ruobing dan Acang? Saat ini memang belum tahu. Tapi bagaimanapun juga, akhir-akhir ini cukup berbahaya. Kita harus lebih berhati-hati. Yang kutanyakan adalah, apa kamu tahu siapa pembunuhnya? Hah? Sudah kuduga pembunuhnya adalah kamu. Kamu... Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu lakukan? Chen Yan, aku sudah tahu semuanya. Tahu apa? Lepaskan aku. Kamu pembunuh. Kamu gila? Bagaimana mungkin aku pembunuh? Baik. Masih berpura-pura ya? Kalau begitu akan kubuat kamu mati dengan jelas. Sekarang masih ada apa lagi yang mau kamu katakan? Aku tidak pernah begitu mempercayai seseorang. Mengapa kamu menipuku? Yang di video itu bukan aku. Bukan kamu? Jangan bilang padaku kamu punya kakak kembar. Kamu bilang kamu yatim piatu. Aku memang bukan kembar. Tapi yang di video itu benar-benar bukan aku. Aku tidak percaya. Kalau tidak, bagaimana kamu tahu Acang tewas di kursi? Hari itu kamu pergi ke tempat Wang Ruobing mencari buku pembukuan, kan? Ternyata benar kamu. Kamu yang selalu mengawasiku diam-diam. Bukan. Bukan. Paman Aceh yang lama tidak membalas pesanku. Aku mencarinya dan menemukannya tewas di lorong rahasia. Tapi kamu tidak memberitahuku dia sudah mati. Aku takut membuatmu ketakutan. Mengapa aku harus percaya padamu? Hanya dengan ini, kau ingin aku membebaskanmu? Dengarkan aku. Apa kau masih ingat saat kita mencari petunjuk di terowongan rahasia? Kau memanggilku, tapi aku tidak menjawab. Aku menemukan sebuah foto. Foto apa? Foto masa kecilku. Ada di sakuku. Ini dia. Ini dia. Kau lihat kan? Lalu apa artinya itu? Artinya,
Pelakunya adalah keluargaku. Lanjutkan. Setelah menemukan hal ini, aku takut kau tak percaya padaku. Jadi aku menyelidiki secara diam-diam. Awalnya rencananya berjalan baik. Paman Akyang juga membantuku diam-diam. Tapi aku tak menyangka, Paman Akyang tiba-tiba dibunuh. Bai Jinshuang, coba kau pikir baik-baik. Bahkan Wang Robing yang sangat pencemburu takkan membunuh. Aku yang sudah lama meninggalkan rumah ini, tak ada hubungan kepentingan dengan mereka. Mengapa aku harus membunuh mereka? Aku hanya percaya pada yang kulihat. Kau tak bisa buktikan orang di rekaman itu bukan kau. Ya, memang. Aku tak bisa membuktikannya. Tapi tahukah engkau mengapa aku mendirikan perusahaan lingkungan? Mengapa? Di permukaan, aku seorang pengusaha. Tapi sebenarnya, aku adalah utusan khusus Kementerian Lingkungan Hidup. Kali ini, aku datang ke kota Linjiang dengan tugas untuk menyelidiki kasus nirkabel di kota Linjiang 20 tahun lalu. Kasus nirkabel 20 tahun lalu? Ya. Dan aku juga menemukan wartawati yang hilang 20 tahun lalu adalah ibumu. Jadi dari awal kamu memang punya tujuan mendekatiku dan memanfaatkanku. Bukan, aku tak pernah berniat memanfaatkanmu. Awalnya aku cuma ingin menyelesaikan tugas. Sekalian membantumu cari pembunuhnya. Tapi saat pertama kali melihatmu, aku langsung suka padamu. Perasaanku tulus padamu. Kalau tidak, bunuh aku sekarang. Bunuh kamu? Baik. Kamu pikir dengan kata-kata manis ini aku akan percaya? Di rekaman itu, kamulah pembunuhnya. Bukan aku yang di rekaman itu. Aku juga tak bisa buktikan. Aku tak tahu kenapa di dunia ada dua orang yang mirip sekali. Tunggu. Aku ingat. Kuduga matanya kenapa tak asing. Pembunuhnya memang terkait denganmu. Di belakang leher si pembunuh, apa ada bekas luka seperti kelabang? Ada, bekas lukanya seperti kelabang. Di leher Chen Yan tidak ada. Ternyata bukan dia. Seharusnya aku tahu dari dulu. Tak disangka benar dia. Siapa? Siapa lagi? Ayahku yang baik. Chen Tianlei. Ayahmu? Ayahmu? Jadi saat melihat matanya terasa akrab sekaligus asing, aku terus terpaku pada itu. Bahkan saat menemukan foto itu di lorong rahasia, aku tak menyangka itu dia. Tapi bukannya ayahmu sudah ditangkap? Kupikir dia takkan kembali. Tak disangka dia tak hanya kembali, tapi masih melakukan hal ini. Kalau begitu, aku sungguh salah menuduhmu. Aku tak menyalahkan tuduhanmu. Aku hanya berpikir apa bedaku dengan si pembunuh. Chen Yan, jangan begitu. Sudah 20 tahun aku dituduh. Aku tahu rasanya tak enak. Chen Yan, maafkan aku. Sungguh maaf. Aku hanya tak menyangka ayahku bisa seperti ini. Dia, kamu. Kamu pernah berjanji akan menemaniku cari pembunuhnya. Masih bersedia menemaniku? Kalau aku tak temani, apa kamu akan terus mengikatku? Aku lepaskan sekarang. Bai Jinshuang, katakan masih berapa rahasia yang kau simpan? Apa yang kusembunyikan? Kalau bukan hari ini, apakah kamu masih takkan memberitahu soal buku catatan itu? Hanya ini yang kusembunyikan. Dan aku tak sengaja menyembunyikannya. Aku hanya tak ingin kau ambil risiko lagi. Dan sebenarnya, Wang Robing, dia benar-benar mencintaimu. Kamu mungkin tak percaya. Dia yang begitu angkuh ternyata berlutut di depanku. Minta aku melepasmu. Dia benar-benar khawatir padamu. Maksudmu Wang Robing yang menghampirimu? Dia mohon aku melepasmu dan menyerahkan buku pembukuannya padaku. Katanya itu barang bukti kunci. Kau tahu artinya ini? Artinya dia sangat mungkin dibunuh pelaku, tapi dia tetap ambil risiko untukku. Jadi pergilah. Tinggalkan kota Linjiang. Pelakunya sudah pasti, sisanya bisa ku handle. Aku tak pergi. Pergilah, pergi sana. Aku sama sekali tak pernah suka padamu. Aku cuma memanfaatkanmu. Cepat pergi dari sini. Apa kau takut aku dalam bahaya? Atau kau pikir aku tak tega pada ayahku? Meskipun aku tak tahu bagaimana dia menyamar jadi aku,
Tapi dengan berbuat begini, dia tak pernah memikirkan aku. Maka aku juga bisa mengutamakan keadilan. Aku janji pada Wang Ruobing untuk melepasmu. Pergilah. Aku tak pergi. Aku tetap tak hanya untukmu, tapi juga untuk diriku sendiri. Chen Tianlei berhutang padaku dan harus kutuntut. Lalu apa rencanamu? Kita sekarang, meski sudah pasti dialah pelakunya, tapi kita tak punya bukti kunci. Jadi, kita jangan bertindak gegabah dulu. Tunggu sampai kumpulkan petunjuk, bekerja sama dengan satuan penegak hukum untuk menangkapnya. Tunggu sebentar. Ini buku pembukuan yang ditebus Wang Ruobing dengan nyawanya. Seharusnya cukup untuk menjatuhkannya. Isinya mirip dengan buku catatan pembelian obat yang kita temukan dulu. Jangan-jangan dia salah ambil? Tidak mungkin. Dia sangat teliti. Ingat tidak, waktu dia kehilangan buku ini dulu, dia panik sekali. Tampaknya buku ini sangat penting baginya. Lalu dari mana lagi kita bisa cari bukti? Akyang. Tapi sekarang, jenazah Akyang sudah dibawa satuan penegak hukum. Ada petunjuk di TKP? Wajar kalau tidak ada. Wang Ruobing dibunuh karena menyerahkan buku pembukuan. Pasti Akyang juga karena menyentuh rahasia Chen Tianlei. Masuk akal. Ke sumur kering. Ayo. Kita terlambat. Petunjuknya dihapus? Mari kita cari lagi. Kalau tidak, paman Akyang mati sia-sia. Lihat di sana. Coretannya berantakan. Sepertinya sengaja. Mungkinkah tanda yang ditinggalkan paman Akyang? Di dalam sini mungkin ada bukti. Mari kita periksa. Kok bau sekali? Chen Yan, kamu kenapa? Aku baik-baik saja. Biarkan aku bantu. Jangan, ini terlalu kotor. Aku saja. Kamu kenapa? Ibu. 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 Baiklah, Ibu, aku juga di sini. maafkan putrimu. Ini sama sekali bukan salahmu. Sudah 20 tahun adegan ibu didorong ke sumur itu selalu terbayang dalam pikiranku. Aku tak bisa membedakan mimpi atau kenyataan. Aku benar-benar tak menyangka dia ternyata di bawah pengawasanku menderita ketidakadilan selama 20 tahun. Ibu, maafkan aku. Ibu Bai Jinshuang mengalami begitu banyak semasa hidup dan setelahnya bukti ini masih ada. Apa ini? Sepertinya ada sesuatu lain di dalamnya. Coba lihat, apa ini peninggalan ibumu? Lembaran data Pembelian ilegal natrium cyanida, penambangan emas, penyelundupan ilegal bukti. Ini bukti langsung penambangan emas ilegal. natrium cyanida. Itukah yang disebut orang desa kita sebagai cyanida? Bahan kimia beracun mematikan yang wajib digunakan untuk menambang emas? Tapi data ini kenapa terasa sangat familiar? Lihat ini.
Semuanya cocok dengan data di sini. Benar, data yang ibu catat dengan taruhan nyawa semua ada di sini. Artinya, buku pembukuan yang tampak biasa ini sebenarnya mencatat kejahatan kota Linjiang selama 20 tahun terakhir dalam pembelian ilegal natrium cyanida. Tapi ini aneh, ibumu mencatat data 20 tahun yang lalu. Tapi Wang Robing 20 tahun lalu masih kecil. Bagaimana dia bisa ingat? Aku juga tak paham. Buku catatan ini memang sudah tua. Koretan sebelum dan sesudahnya benar-benar beda. Bagian sebelumnya ditulis Wang Robing. Tapi ini tulisan orang lain. Jadi buku ini dicatat 2 orang. Dokter desa sebelumnya. Mungkin. Soalnya hanya dokter desa yang bisa akses natrium cyanida. Aku ingat dokter desa sebelumnya adalah kakek yang baik hati, ramah pada semua orang. Dia juga Dia kakek Wang Robing. Aku pernah selidiki dia. Waktu itu Kementerian Lingkungan Hidup pengawasannya tak ketat. Banyak tempat seperti kota Linjiang menambang emas ilegal. Kurasa dia mencatat buku ini hanya untuk arsip. makanya Chen Tianlei mengizinkan buku ini ada. Tapi kemudian natrium cyanida bocor, banyak pekerja tewas. Lalu si kakek demi menyelamatkan diri mengubah catatan tak disengaja ini menjadi bukti diserahkan ke cucunya, Wang Ruobing. Jika tebakan kami benar, buku ini pasti ada periode kosong. Maksudnya, saat Chen Tianlei di penjara, Memang ada masa kosong. Kau benar. tapi satu hal tak ku mengerti. Kenapa Paman Kiang tahu semua ini? Acang selalu berperilaku misterius. Aku juga jarang keluar, jadi hampir tak pernah berinteraksi. Sebenarnya sudah lama ku selidiki dia. Tak ada info berguna. Dari sisi ini, dia lebih mirip penduduk lokal. Tapi kenapa tak ada yang punya kesan tentangnya? Itulah keanehannya, penduduk lokal pun tak kenal. Bahkan para lansia, tak ada yang tahu. Yang pasti bertahun-tahun dia pura-pura bodoh. Kini dia kembali, sengaja atau tidak mendekatiku, dan memberi banyak informasi. Tapi dia sabar bertahun-tahun. Untuk apa? Bukti sudah dikumpulkannya. Kenapa tak dia sendiri yang bertindak? Mungkin, hanya Chen Tianlei yang tahu saatnya menutup jaring. Semoga sesuai harapan. Aku paham kenapa setiap kami kejar tandu merah besar, langsung hilang tanpa jejak. Ternyata pakai jalan rahasia, makanya tak ada jejak. Jadi setiap tandu merah besar lewat, selalu ada bubuk emas. Itu tandanya mengangkut emas. Makanya Kementerian Lingkungan Hidup periksa lama di luar. Tak ada bukti fisik. Halo, Chen Yan, ada kabar ya? rantai bukti lengkap, minta izin tutup jaring. Tim kalian kapan datang? Paling cepat besok. Ada apa? Gugup. Bagaimana tidak tegang? Ini saat-saat terakhir. Chen Tianlei mungkin sudah curiga. Menurutmu, apakah semuanya akan berjalan semudah ini? Tenang saja. Ini akan segera berakhir. Chen Yan, cium aku. Ada apa, Jin Shuang? Maaf, aku tak bisa biarkan kau ambil risiko lagi. Jika kau tak mau Kak Chen Yan mengambil risiko, ini bisa membantumu. Kau hanya perlu menutupkannya pada hidung Kak Chen Yan. Dalam beberapa detik, dia akan pingsan. Apa ini? Proyektor mikro. Jadi gambar rubah mengusung peti mati di dinding berasal dari sini. Ternyata tandu merah besar menghilang karena masuk ke titik buta pandangan. Untung mereka pakai topeng. Kalau tidak, aku yang mengikutinya terang-terangan begini sudah ketahuan sejak tadi.
Rupanya pintu masuknya di sini. Mana mereka? Mereka mungkin sudah menyelesaikan tugas dan pergi lewat jalur lain. Jalan rahasia. Tunggu sampai petugas Kementerian Lingkungan Hidup datang. Dengan bukti kuat ini, kita bisa memberantas rantai gelap penambangan emas ini. Nanti, ibu juga bisa benar-benar tenang. Chen Yan, Hebat sekali kau, Bai Jinshuang. tidak. Kau bukan Chen Yan. Kau Chen Tianlei. Kau pembunuh. Sudah lama ku tebak. Anak itu Chen Yan, apa dia sudah lama mendugaku? Haha. Ah, benar-benar membosankan. Tidak bisakah kau temani aku bermain sandiwara sedikit lagi? Semua pria yang mendekatiku selama ini, apakah kau yang membunuh mereka? Benar. Semuanya. Aku yang membunuh mereka semua. Hahaha, bagaimana? Bersyukurlah padaku. Mengapa? Mengapa kau terus memburuku? Mengapa kau membunuh mereka, orang-orang yang tidak bersalah itu? Topeng dari kulit manusia ini juga gagal memecah belah kalian. Sungguh disayangkan. Jawab aku. Mengapa? Mengapa? Semua karena ibumu. Kalau bukan karena dia, dulu aku takkan meninggalkan ibu Chen Yan. Dan takkan tertangkap. Semua karena dia, yang menghancurkan keluargaku, membuat ayah dan anak saling bermusuhan. Haruskah aku balas dendam pada putrinya? Kalau begitu, bunuh aku saja. Kau bunuh orang-orang tak bersalah itu. Untuk apa? Mereka semua pantas mati. Siapapun yang berani menyentuhmu, tidak ada satupun yang tidak bersalah. Semua pantas mati. Sedangkan membunuhmu, haha. Aku tidak tega. Kau terlalu mirip dengannya. Ibuku? Benar, aku sangat mempercayainya. Tapi dia tetap mengkhianatiku. Bahkan dengan seorang pria, melahirkanmu seorang gadis. Benar-benar orang baik. Diam. Jangan hina ibuku. Mirip. Sangat mirip. Ekspresimu saat marah semakin mirip dengannya. Haha. Karena kau sangat mirip dengannya, maka tebuslah dosanya untuknya. Lepaskan. Maka tebuslah dosanya untuknya. Lepaskan. Wajahmu saat marah semakin mirip dengannya. Semakin kau marah, semakin aku bersemangat. Dia berhutang padaku. Aku akan menagihnya dari tubuhmu. Bunuh saja kalau mau. Aku takkan membiarkanmu berhasil. Kau tahu tidak, Chen Yan tulus padaku? Tentu aku tahu. Hahaha. Aku juga tahu kau suka pada anak itu. Tapi apa lagi? Wanita yang kusukai. Tak boleh disentuh siapapun. Chen Yan juga tak boleh. Gila. Ini anak kandungmu sendiri. Aku sudah lama tak mengakuinya sebagai anak. Dia juga sudah lama tak mengakuiku. Kalau bukan karena dia menghalangiku di belakang, bisnis tambang emas akan maju pesat. Chen Yan pantas mati. Kau perlakukan begini anak kandungmu sendiri? Menghasilkan uang haram sebanyak ini? Buat apa? Uang tak ada gunanya. Aku justru suka perasaan mengganggu Kementerian Lingkungan Hidup. Ini membuatku merasa masih hidup. Adapun Chen Yan, kubiarkan dia hidup sampai sekarang agar dia jatuh cinta padamu, lalu kehilanganmu. Aku ingin dia merasakan rasa sakit seperti ini. Aku ingin dia hidup lebih susah daripada mati. Lepaskan. Hentikan. Hentikan. Dasar sampah. Bagaimana bisa ada orang sepertimu di dunia ini? Siapa? Bocah. Kau bicara dengan siapa? Kau berani melawanku? Chen Tianlei, aku tak punya ayah sepertimu. Kau tak pantas jadi ayahku. Kau sampah masyarakat. Kau pantas ditembak mati. Hahaha. Benar. Waktu itu, kupikir aku pasti mati. Tapi aku tak mati. Hahaha.
Aku tak mati. Semenjak itu kau mengharapkan kematianku? Diam. Gila kau. Bertahun-tahun ini aku berpikir apakah kau akan kembali. Bagaimana kita akan bertemu. Tapi tak kusangka akan seperti hari ini. Hahaha. Kau bilang aku gila. Atas dasar apa? Kau pikir semua orang di kota Linjiang menganggapmu orang penting? Kalau bukan karena kau anakku, mereka mau peduli padamu? Apa maksudmu? Hahaha. Anakku yang baik. Jangan-jangan kau kira hanya dengan kemampuanku sendiri aku bisa membangun rantai penambangan emas ilegal di Linjiang? Siapa di Linjiang yang tak tahu? Siapa yang tak dapat keuntungan? Maksudmu, sejak kecil mereka membesarkanku hanya karena menghormatimu? Bukankah begitu? Lalu ibuku? Kalau bukan karena perlakukanmu pada ibu, sejak kecil aku tak akan hidup sengsara begini. Itu salahku? Karena ibunya. Dia yang jadi mata-mata. Bikin kita kena masalah. Makanya aku balas dendam ke Bai Jinshuang. Aku bikin hidupnya sengsara. Kau tahu dia yang hancurkan keluarga kita? Masih mau bersamanya? Dasar bajingan. Tapi kau sudah membunuh. Kau bunuh banyak orang. Banyak yang tak bersalah. Mereka semua pantas mati. Mereka halangi jalanku. Semua pantas mati. Kau pembunuh, bayar nyawa ibuku. Aku memang bunuh banyak orang. Tapi ibumu bukan kubunuh. Bukan aku yang bunuh dia. Aku tak percaya. Hahaha. Ya, percaya atau tidak terserah. Soal kematiannya. Itu menarik sekali. Kau bohong. Kami sudah gali barang peninggalan Ibu Jinshuang masih ngotot. Baik, aku kasih kalian tahu sebelum mati. Aku memang mau bunuh dia. Tapi belum giliranku Achiang yang bunuh dia. Tidak mungkin. Paman Akyang, dia selalu kasih kami petunjuk. Masa mungkin dia? Dia bodoh. Dia pantas mati. Kau kira orang tak dikenal siapa-siapa tak bergaul dengan siapapun. Bagaimana dia bisa hidup 20 tahun di kota Linjiang? Aku yang menanggungnya. Paman Akyang itu siapa? Kau pasti tak menyangka Achiang ayah kandungmu. Tidak. Tidak mungkin kau bohong. Jinshuang. Jangan dengar dia gila. Akulah yang gila. Tapi tak kalian sangka dia dikubur hidup-hidup di tembok oleh Akyang. Jangan lanjut. Kau jangan lanjut. Achiang saudara angkatku dari luar kota. Dia bantu urus usahaku. Selain aku, tak ada yang tahu latarnya. Kami tahu dia mata-mata. Tapi kami berdua suka dia. Bahkan ingin rekrut dia. Tak disangka. Untuk hancurkan rantai tambang emas ilegal. Dia menjalin hubungan dengan aku dan Achiang sekaligus. Dia bahkan hamil anak Achiang. Diam. Lalu bagaimana? Rantai tambang emas hancur. Aku ditangkap saat Akyang tahu yang sebenarnya cinta jadi benci. Dia bunuh dia. Pasti bukan dia. Kalau memang dia, kenapa dia masih kirim info ke kita? Makanya dia bodoh. Dia pantas mati. Setelah aku ditangkap, dia pura-pura tak tahu. Dia bahkan bantu aku jebak Bai Jinshuang. Katakan, mana ada saudara sebaik itu? Tapi tak kusangka. Dia akan khianati aku. Alasannya, dia sudah tua. Menyesal, merasa bersalah pada Bai Jinshuang. Orang yang menyangkal puluhan tahun hidupnya. Pantaskah dia hidup? Dasar setan. Aku bunuh kau. Jangan gegabah. Tenang, jangan. Kenapa? Sudah putus asa? Hehe. Aku suka melihatmu dalam keadaan menyedihkan. Karena semuanya sudah jelas. Sekarang matilah. Jangan bergerak. Chen Yan. Chen Yan.
Tampaknya kau benar-benar rela mati untuknya. Dulu, saat aku bersama ibumu, kami diserang perampok di hutan kecil. Aku juga menangkis pukulan untuk ibumu. Tajamnya menusuk leher belakangku. Jauh lebih parah dari lukamu ini. Chen Tianlei, serahkan dirimu. Bicara nanti saja. Kau pikir aku masih punya kesempatan nanti? Generasi kami telah berbuat dosa. Kuharap generasimu berakhir baik. Hahaha. Warga sekalian, harap tenang. Sebelum rapat, kita tuntun sebuah berita. Belakangan ini, rantai penambangan emas ilegal yang bersarang di kota Linjiang selama 20 tahun telah berhasil dibongkar. Bagus, sangat bagus. Selama lebih dari 20 tahun, pelaku ilegal mencari keuntungan besar. Penggunaan jangka panjang natrium cyanida, bahan kimia sangat beracun untuk penambangan emas. Kebanyakan korban adalah warga desa dan penambang yang keracunan natrium cyanida hingga tewas. Ketidakadilan yang mereka alami, seiring terungkapnya kasus ini, akhirnya terungkap dan terbalaskan. Baik, Warga sekalian, berita ini terjadi di kota Linjiang kita. Ini kejadian nyata. Kita harus berubah. Jangan biarkan tragedi terulang. Bagaimana caranya? Apa yang bisa kita lakukan? Kali ini, kami bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pembaruan industri. Investasi akan segera cair. Semua akan mendapat pekerjaan. bagus, bagus. Selanjutnya, silakan asisten saya menjelaskan secara detail. Baik, baik. Bagus. Semua ini sudah berakhir. Ya, seperti bermimpi. Tapi mimpi ini menghabiskan 20 tahun hidupku.